guys, welcome back to Vinspirator Fish Valley bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas yaitu Cana X Aquascape dengan tema biotop kayak gitu. Yang mana tanknya, jadi tanknya adalah di belakang saya ini. Jadi ada 8 tank dengan tema yang berbeda-beda dan ikan-ikannya berbeda juga. Penasaran seperti apa? Kita bakal bahas satu persatu ikannya dan tanknya seperti apa. Langsung saja kita bahas yang pertama. Tunggu dulu. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas giveaway-nya. Jadi giveaway apa dari kita, ikan apa aja yang bakal di giveaway, dan juga persyaratannya seperti apa. Penasaran? Jangan di skip video ini ya guys ya. Langsung aja kita bakal kembali ke kontennya dan kita bakal bahas Cana X Aquascape. Yuk. Oke guys, jadi yang pertama di tank pertama ini adalah tank untuk ikan Cana Maru. Jadi di sini tank pertama dan tank kedua ini untuk tank Cana Maru kita buat dengan tema yang sama yaitu biotop, tapi kita nggak ada pakai tanaman di sini, dan temanya di sini adalah seperti hardscape kayu gitu aja. Di sini ada kayu yang kita gunakan pun juga sama jenisnya. Jadi membuat seolah-olah ini satu tank yang dibagi oleh sekat tengah ini. Batunya pun juga sama, pasirnya juga sama. Nah, untuk di sini spek tanknya di sini sendiri kita menggunakan tank 70 cm sama dan 70 kali 30 kali 35. Tanknya sama semua, sama ukurannya, dan di sini kita pakai kayunya kayu gamal. Kalau di Bali bilang kayu gamal. Dan di sini ada batu apa ya namanya, ini biasa dipakai di aquascape. Aduh, ya, saya lupa. Mungkin kalian ada yang tahu bisa komen di bawah. Dan di sini kita buat berat di kiri untuk angle dari hardscape-nya, kita buat berat di sini seolah-olah di sini ada pohon yang besar dengan akarnya yang turun ke bawah ke dalam air seperti itu. Sama di sini juga seperti itu. Dengan komposisi berat di kanan dan di kiri, jadi di tengah-tengah ini spesial kosong untuk ikannya bisa berenang seperti itu. Mengapa maru kita gunakan tanpa tanaman? Nah, kenapa cuma hardscape, dan hardscape ini ibaratnya hardscape yang berat. Nah, berdasarkan pengalaman, maru ini sendiri biasanya kan mainnya di polosan guys ya. Tapi di sini karena di sini adalah tank-tank yang kita taruh kita taruh 8, kita bakal cuman jadiin galeri aja untuk show. Jadi kita bakal taruh ini seperti adanya di alam kayak gitu dengan tema-tema tersendiri, karena ingin dilihat orang itu enak seperti itu loh, kayak ada di alamnya kayak gitu. Nah, makanya kita hardscape-in semua, kasihin tanaman-tanaman juga beberapa. Nah, kenapa maru ini ditaruh di tempat yang seperti ini? Karena maru tuh kan gampang masuk-masuk ya, suka masuk-masuk, suka sembunyi kayak gitu ya guys ya. Jadi kita hanya pakai hardscape aja, nggak kasih tanaman. Kalau pakai tanamannya gampang banget bakal lepas, gampang banget bakal ditobrok sama dia, bakal terbang semua tanamannya, hancur. Jadi kita pakai cuma kayu-kayuan dan bebatuan seperti itu guys. Seperti ini, simple aja tapi tetap elegan dan ada seninya seperti itu, kayak di alamnya kayak gitu. Nah, seperti inilah jadinya. Ini ada Cana Sawin Marulius, dan juga sebelahnya ini ada Maruliodes Yellow Centaurum seperti itu guys. Ini juga lumayan kuning, dan ini Sawin ini kenapa kita keep di sini karena ikan ini rare item. Ini ikannya rare item seperti itu. Jadi untuk show, ada tank show ini bagus banget gitu loh. Oke, kita lanjut untuk yang di bawahnya. Di sini ada Cana Asiatica dan Auranti seperti itu. Dan di sini temanya masih sama, kita pakai biotop, namun di sini dengan sedikit sentuhan tanaman. Di sini ada tanaman yang rendah CO2 kita pilih. Mengapa? Karena di sini kembali lagi, di sini adalah tank aquascape untuk Cana. Saya sendiri di sini pilih tanamannya seperti ada Cryptocorin, lalu ada Anubias, seperti ada di sini ada apa ya, melati air itu ada apa ya namanya, Echinodorus seperti itu.
Dan ini ada yang seperti rumput-rumput itu, maaf saya nggak tahu namanya, tapi ya di sini tanaman inilah yang kuat untuk kita bisa taruh di tank dengan cana seperti itu. Dan juga di sini juga ada hardscape kayu, waduh galak sekali ini kan, ada hardscape kayu dan juga bebatuan. Di sini batu yang kita gunakan itu batu-batu kali guys, jadi bulat-bulat seperti itu. Dan juga di sini kalau untuk kayunya, kayu rasa mala yang biasa digunakan untuk hardscape, aquascape seperti itu kan. Nah yang mudah banget dijumpai di toko-toko aquascape. Nah seperti itu. Dan sini juga sama-sama berat di kiri dan di kanan untuk tanknya. Dan di sini seperti ada bebatuan di mana ada akar-akar yang keluar dari bebatuan itu seperti itu. Dan di sini pasir yang kita gunakan pasir putih. Mengapa? Karena kita ingin memberikan kesan untuk ada pantulan yang lebih terang dengan background yang gelap seperti itu. Dan ikan di sini kebetulan kita menggunakan, di sini kita taruh ada cana Asiatica WS karena dia putih dan backgroundnya hitam, bawahnya putih, jadi warnanya itu lebih kontras, lebih bagus. Dan juga di sini ada Auranti. Kita kenapa taruh di Auranti di sini dengan biasan warna hijau dari tanamannya dan juga background yang gelap, dan di bawah masih ada putih sehingga memberikan biasan warna yang bagus juga untuk Auranti yang memiliki banyak warna seperti itu guys. Nah ini salah satu tema dan ikan cana dari hardscape-nya itu yang menurut saya pengalaman cocok untuk ditaruh digabungkan seperti itu guys. Di sini juga kalau untuk tanamannya di sini juga ada ganggang-ganggangan di sini. Berbeda sama di sini karena di sini sudah tak ambilin gagangnya. Di sini juga ada beberapa gagang kita coba untuk kombinasikan. Ya, jadi ini sebenarnya tanaman-tanaman dan hardscape ini sudah lumayan lama kita keep, jadi sudah berkembang pesat banget. Yang pertamanya kecil, kita bisa masih tata dan lihat komposisinya masih bagus, tapi sekarang udah menjuntai panjang dan kita juga nggak bisa maintenance. Ini sudah dibuat alamnya, ibaratnya kita buat rumah untuk cananya, lalu cananya membuat rumahnya sendiri seperti itu. Jadi ada dia buat lubang sendiri atau dia buat kontur dari tanah atau substratnya sendiri seperti itu. Jadi sudah berubah dengan komposisi sebelumnya kayak gitu. Oke, kita sudah selesai di 4 tank pertama, yaitu ada untuk Maharu, lalu ada untuk Asiatica dan juga ada Auranti. Kita bakal lanjut ke bawah guys. Ada apa di sini? Kita bakal lihat selanjutnya. Oke guys, jadi kita bakal lanjut di sini. Kita bakal review ini yang di bawah lagi 4 tank. Tapi sebelum itu kita bakal ngumumin untuk persyaratan dari giveaway itu sendiri yang kita bakal adakan untuk merayakan 1000 subscriber dari Vince Predator Fish Bali atau channel Ivan Tajenata seperti itu guys. Jadi di sini, nah ini ada nih. Jadi kita ada kemasan maggot baru, kita buat maggot sendiri. Nah kita kemas dia untuk makanan sehari-hari ikan cana kalian seperti itu. Untuk progresan, untuk Maru bagus banget karena proteinnya tinggi banget, dan juga ikan cana Auranti. Nah ini Auranti di sini semua makannya maggot ini. Kenapa? Karena di sini selain dia ini maggot murni ya, nggak ada spirulina dan sebagainya. Di sini emang protein yang lebih kita utamakan untuk nutrisi dan gizi yang didapatkan dari ikan-ikan itu sendiri. Seperti itu guys, karena kalau kita biasanya kasih pelet-pelet terus dan kita bakal kasihin makanan berat itu susah dicerna guys, tapi dia perlu namanya protein seperti itu. Maka dari itu kita tetap menggunakan maggot sebagai nutrisi protein yang lebih tinggi. Dia gampang dimakan setiap hari, dia mudah dicerna, tidak susah dia untuk mencernanya seperti makanan yang lainnya, dan protein yang didapatkan juga tinggi seperti itu guys. Gampang kan, enak kan, mudah kan jadinya. Nah seperti itu, kita bakal giveaway kalian ini. Kita ambil pemenang di video sebelumnya, karena di video sebelumnya antusiasnya juga banyak banget, padahal saya sendiri belum buat persyaratannya seperti apa. Dan juga di video ini kalian persyaratannya adalah, nah catat ini dengan baik-baik ya, kalian wajib follow Vince Predator Fish Bali IG-nya, lalu subscribe channel Ivan Tajenata, dan komentar yang menarik mungkin menurut kalian, dan juga jangan lupa dikasih alamat kalian,
asal kotanya maksud saya, dan juga punya cana apa di rumah seperti itu guys. Oke, pokoknya kalian komen sebanyak-banyaknya, share juga buat teman-teman kalian yang suka cana, siapa tahu mereka juga bisa ikut dengan giveaway ini, karena kita bakal ngadain giveaway setiap 1000 subscriber bertambah dari channel ini guys ya. Sekarang aja udah sekitar 1300, lagi 700 saja kita bakal giveaway lagi. Selain produk ini, kita bakal juga kasih ikan cana Blue Ultra. Ikan cana Blue Ultra ukuran 10-11 cm, sekitar beberapa ekor. Dan lagi satu, itu cananya masih dirahasiakan guys ya, ada di mystery box. Buat kalian yang penasaran, ikut aja giveaway-nya buat kalian bisa dapetin cana-cana dan produk dari Fins Predator Fish Bali guys ya. Oke, sekian dari giveaway-nya dan kita bakal lanjut ke kontennya. Kita langsung aja lihat di sini. Ada tank yang di bawah ini. Kita bakal ngebahas tank yang di sini ya guys ya. Di sini ada 2 tank dengan tema yang sama juga. Di sini kayu yang kita gunakan kayu lebih natural, jadi kayunya kecil-kecil gitu aja. Ini kayak di dasar sungai persis. Batu-batuannya masih sama, kita gunakan batu kali, dan juga di sini ada batu-batu seperti batuan kali yang bulat-bulat seperti itu. Tapi di sini yang membedakan, kita menggunakan tanaman yang rumput-rumputan ini lebih banyak. Dulunya di sini kecil-kecil guys, bagus banget. Tapi karena di sini kita gunakan lampu nggak full. Satu, lampu nggak full, kita nggak pakai filter hidup terus, dan juga nggak ada CO2 tambahan, jadi dia berkembang dan tumbuh sealami mungkin guys, kayak gitu. Lampu kita gunakan paling cuma 3-5 jam lah, itu paling lama guys, jadi nggak hidup setiap hari 24 jam seperti itu, enggak. Dan di sini cana yang kita gunakan, di sini ada cana Argus. Nah ini, galak dia. Ini cana Argus. Kenapa cana Argus? Kembali lagi, pemilihan dari cana untuk tempat yang kita gunakan itu harus aquascape. Karena banyak ada tempat sembunyinya, kita usahakan ikannya itu sudah biasa interaksi sama kita, itu satu. Lalu juga jenis-jenis cana yang kita pahami, kayak misalkan maru tadi, jangan terlalu banyak ada tempat hidingnya, dan juga tidak memudahkan dia tuh untuk menghancurkan aquascape-nya gitu, kayak gitu guys. Kalau ini Argus, ini karakternya yang kita harus pahami. Karakter dari Argus ini nggak terlalu suka dia di bawah, nggak terlalu suka dia buat hiding gitu, jadi dia berenang di atas dan sebagainya. Jadi cocok banget ditaruh di sini dengan banyak ada lubang-lubang seperti itu guys. Di sini kayunya juga udah lama banget. Di sini juga banyak ada cryptocorin, kita pakainya cryptocorin ya, seperti itu. Jadi seperti ini, dia berkembang sealami mungkin. Dan di sini sebelahnya kita juga gunakan tanaman yang sama, jenis yang sama, kayu yang sama juga. Namun di sebelah kanan ini sebenarnya lebih banyak banget ada tanaman dan kayu-kayunya. Cuma karena kita masukkan cana pleuro ini, size-nya juga udah lumayan besar, jadi kita ambilkan kayu-kayunya dan juga beberapa tanamannya, karena biar tidak menghambat gerakan dari ikan cana di programa ini, cana pleuro ini. Karena cana pleuro ini sendiri udah lumayan besar guys, ukuran 25an ada ya. Oke, seperti itu guys, 24 ada. Nah seperti itu, karena hal tersebut. Dan juga di sini cana ini kita gunakan heater. Nah heater itu musuhnya dari tanaman, makanya di sini tanamannya udah pada busuk dan sebagainya. Nah itu juga berkembali ke karakter ikan itu sendiri dengan kecocokan setting yang kita gunakan seperti yang di atas, seperti itu. Jadi kita terpaksa untuk menyetarakan kondisi lingkungan ikan dengan ikannya, kondisi lingkungannya berupa aquascape-nya dan ikannya dengan jenis cana, seperti itu guys. Kita harus mengimbangkan hal tersebut. Kita melihat enak ikannya dengan seperti di alamnya, dan ikannya juga merasa enak dan nyaman untuk tinggal di sini, seperti itu guys. Oke, di sini untuk 2 tank yang di baris ketiga, kita lanjut ke baris yang terakhir di sini guys. Oke, di bawah sini kita masih gunain tanaman yang sama juga, namun di sini lebih minimalis ya guys ya. Minimalis dengan kayunya di sini lebih kayu yang sedikit kaku, agak besar. Di sini sebenarnya kita gunakan kayu, kalau boleh kita bilang itu adalah kayu bakau. Jadi kayu-kayu yang kita hunting sendiri di deretan bakau. Kenapa kita pakai bakau? Karena kalau kita pakai kayu yang ada di daratan itu biasanya
gampang rapuk dan itu bisa buat kotor airnya dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil di bakau itu kan satu bakau aja di dalam air biasanya dia jatuh ke air dan dia pasti tentunya kuat kayak gitu guys. Jadi pemikiran saya ke sana bakal buat kayu-kayu yang kita ambil di sana tuh tahan sama air di sini kayak gitu. Karena di sana aja berkandungan garam aja bisa tetap aman seperti itu. Jadi kita gunain kayu bakau dan ini nggak pernah masalah sih. Seperti itu guys. Dan di sini tanamannya masih sama. Kita pakai yang rumput-rumputan seperti itu. Pasir di sini pasir yang lebih halus, putih, bukan pasir pantai yang kayak di sini. Ini ada campuran dari pasir apa ya namanya silika yang halus itu, seperti itu. Dan di sini masih ada batuan dan juga di sini kita fokuskan dari kanan. Ya seperti ada akar seperti itu, ada kayu yang di bawah sungai. Dan cananya sendiri di sini kita gunakan adalah cana diplograma. Ini yang kita bilang tadi diplograma. Nah, ini diplograma adalah karakter cana yang memiliki sifat yang tidak bersembunyi. Dia suka berenang selalu di atas dan dia sangat lincah. Jadi cocok banget di sini. Kita pakai rinse hardscape yang di bawah, gak terlalu menjulang tinggi. Walaupun dia banyak ada persembunyian, ikan ini tidak bersembunyi dan memiliki tempat untuk dia dapat berenang seperti itu. Sama seperti cana pleuru dengan kondisi yang dia suka untuk berenang di tengah. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari ikan itu sendiri kayak gitu guys. Nah seperti ini. Jadi dia asik dan seneng lah seperti itu. Tetap dah clear airnya. Oke lanjut di sini guys. Di sini yang terakhir. Nah sebenarnya di sini kita udah setting seperti yang di kanan sesuai dengan tema kita. Jadi setiap barisnya memiliki karakter tank yang sama. Namun di sini karena kebetulan kita taruh cana limbah tapir. Nah ini cana limbah tapir, dia masuk di dalam goa ini. Baru aja kita bersihkan tanknya karena kemarin dia beranak banyak banget. Anaknya kita ambilin dan kita jadi dia buat kondisi alamnya sendiri karena limbata itu sendiri pasti berburu guys, buat lorong dan sebagainya. Karena dia instingnya seperti itu, apalagi dia pir. Dia bakal buat goa dengan dirinya sendiri, apalagi ada pasir, dia suka banget dia gitu. Karena di alamnya dia tipe yang bersembunyi lalu keluar untuk mencari mangsanya seperti itu. Dia hidup di dalam lorong-lorong seperti itu. Jadi dia buat konturnya sendiri ikan ini kita pakai sebagus gimana mungkin. Kalau dia udah khusus gitu masuk naik semua pasirnya guys. Di sini tanamannya juga banyak banget kemarin, tapi karena dia nyaman seperti ini ya udah kita ambil tanamannya biar dia kasih buat dia arsitekin sendirilah aquascape ini seperti apa. Jadi seperti inilah, jadi tinggal hardscape-nya saja kayak gitu. Dan ini satu tanaman yang hidup gara-gara dia lah, ya udahlah nggak apa-apa. Sebelumnya kita bakal tampilin nanti seperti apa tanamannya yang ada di sini, bagus sebelumnya. Tapi gara-gara dia dihancurin semua, jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting dia nyaman seperti itu guys. Oke guys, jadi ini sekian banyaknya cana yang kita taruh di dalam tank yang berisi hardscape dan beberapa tanaman dengan tema biotop ini. Kita fungsikan karena satu, kita pingin menikmati ikan cana nih tidak polosan. Itu sih saya sendiri karena jiwa saya tuh pingin lihat ikan cana tuh seperti di alamnya, seperti itu guys. Kedua karena saya sendiri suka untuk setting tanaman, setting tank biar tampilan ikannya tuh berbeda kayak gitu guys. Dan ketiga karena percaya atau tidak guys, tanaman yang kita setting di sini ada pasirnya substrat yang lumayan tebal kita gunakan di sini. Ada bebatuan juga berdasarkan beberapa elemen yang ada di dalamnya seperti kayu, dia mengeluarkan tanin. Lalu juga kita taruh beberapa daun-daun kering, berbagai daun kering, tidak hanya daun ketapang yang kita taruh di sini yang sudah membusuk dan sebagainya. Di sini terbentuk sebuah ekosistem di dalamnya seperti itu guys. Ada bakteri yang sudah hidup, bakteri baik yang hidup di dalam tank ini guys. Jadi tanamannya hidup, bakterinya hidup, airnya jadi bersih seperti itu guys. Jadi terjalinnya ekosistem di dalam tank ini dari ikannya sendiri, ikan cananya itu kan makan guys ya. Dia makan, dia mengeluarkan kotorannya jadi amoniaknya dimakan sama bakteri sehat yang ada di bakteri baik yang ada di
substrat ini terurailah jadi pupuk. Pupuknya dimakan sama tanaman, tanamannya ikat CO2 dari ikan, dan dia memberikan oksigen terhadap tanaman air ini sendiri. Jadi air ini jadi bersih guys, kayak gitu. Jadi tanknya tank seumur hidup. Jadi saya nggak pernah kuras tank ini, nggak perlu lagi setiap seminggu kita turunin air setengah atau apa. Kita biarin aja, udah kita tinggal nikmatin sore-sore pingin ngopi gitu kan, hidupin lampu, kita lihat aja, kita santai, kita lihat ikan yang seperti itu guys. Jadi tank-tank yang di sini bakal sehat, ikannya pun juga bakal sehat-sehat semua dibandingkan kita taruh di polosan. Pengalaman saya ya guys ya. Apalagi kayak Auranti itu guys. Auranti baru datang nih PO. Kita datang kan ikannya lemas-lemas. Ditaruh tank polosan, airnya basalkan airnya ya baru 5 hari atau 3 hari taruh di sini. Yang di sini lebih cepat naik guys. Kenapa? Karena ikan-ikan itu dimana dia dapat lebih nyaman dengan kondisi lingkungannya. Dia membuat dia tuh lebih nyaman, lebih cepat settle-nya dibandingkan yang polosan, karena seperti di alamnya kayak gitu guys. Ikan-ikannya seperti ini, di sini tuh bakal lebih menaikkan percaya diriannya seperti di alamnya kayak gitu, kayak di sarangnya gitu loh guys. Nah makanya dari itu kita gunakan 8 tank ini untuk setting. Ada settingnya, kita nyaman juga lihatnya, seneng, ikannya juga seneng di dalamnya. Kita maintenance-nya juga jarang, tinggal kalau emang oke, kita mau gosok nih kacanya karena dia lumutan, oke kita gosok, set taruh di filter gantung, terus hidupin 2 jam aja udah langsung bersih, tinggal cabut, hemat energi. Jadi tanknya juga jadi bagus ya gitu guys. Oke, jadi sekian aja video kali ini pemaparan dari Chana X hardscape atau aquascape yang ada di Fins Predator Fish Bali. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah bahwasannya Chana juga bisa kita gabung dengan hardscape dan aquascape yang nggak selalu mahal seperti itu. Kita bisa murah meriah aja, karena semua ini isinya kita hunting sendiri, kita cari sendiri. Kecuali beberapa tanaman mungkin kita beli yang 10 ribuan dapat 3 kayak gitu guys. Murah meriah, nggak usah mahal-mahal, tapi hasilnya juga elegan seperti itu guys. Ya semoga bisa menginspirasi buat kalian di rumah jadi punya tank yang seperti ini, karena banyak banget yang nanyain gimana cara buat tanknya ini. Kayak gitu, penempatan ikannya juga diperhatikan ya guys ya. Oke, itu untuk tank-tank di sini. Untuk giveaway buat kalian, tolong di subscribe lagi, di share, di like, di komen. Buat teman-teman yang punya teman-teman yang suka Chana juga di share biar mereka juga bisa ikut giveaway-nya. Buat kita semangat lagi untuk buat konten dan ngadain giveaway selanjutnya gitu guys ya. Jangan lupa di komen, semakin banyak komennya semakin banyak kalian bisa peluang kalian buat menang kayak gitu guys. Oke, saya Ivan, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan bye bye.